Jika video ini berbeda dengan apa yang Anda pahami, kami sarankan untuk menyimaknya. Jika ini mengganggu pikiran Anda silahkan di-skip saja. Yang mau belajar dan ingin terus bertumbuh, mari bertumbuh bersama. Ada beberapa orang yang menuduh saya itu mengkritik Al-Quran gitu. Itu seringkali, enggak seringkali juga sih. Ada beberapa orang yang secara sangat simplisis mengatakan, wah saya ini mengkritik Al-Quran gitu. Loh, yang saya tulis itu adalah bagaimana memahami penerimaan Al-Quran, ya kan? Bagaimana memahami sejarah kelahiran Al-Quran gitu. Jadi saya tidak mengatakan, wah ini Quran salah, nggak ada. Anda tidak akan temukan saya mengatakan Al-Quran salah. Kalau pemahaman tentang sejarah Quran salah, iya gitu. Saya menunjukkan bahwa pemahaman tradisional tentang sejarah Al-Quran itu problematik. Tetapi pada saat yang sama saya juga mengevaluasi pandangan-pandangan modern tentang bagaimana sejarah Quran ini dipahami selama ini. Jadi buku ini memang berbeda dengan kemunculan Islam. Jadi kalau kemunculan Islam itu lebih memperkenalkan kesarjanaan revisionis, ya, itu semacam memperkenalkan. Buku ini lebih mengevaluasi berbagai kesarjanaan, mau revisionis, mau tradisionalis, dan saya berusaha untuk memposisikan pandangan saya di mana dalam konteks ini. Maka kalau Anda baca bab pertama itu kan kental sekali bahwa yang saya maksud dengan Islam historis itu adalah ini gitu. Kemudian ini maksudnya adalah Islam sebagai warisan dari tradisi yang saya sebut sebagai late antiquity. Jadi Islam adalah agama late antiquity. Saya kesulitan menerjemahkan late antiquity, tapi mungkin lebih pasnya saya baru menyadari sekarang. Mungkin lebih pas disebut sebagai zaman purba kali ya. Saya sebut sebagai zaman antik akhir, late antiquity. Mungkin lebih tepat disebut sebagai zaman purba akhir apa gitu. Jadi saya betul yang saya tulis itu saya ingin menegaskan bahwa saya tidak ada peduli untuk mengkritik Quran karena saya lebih berminat untuk membicarakan tentang sejarah kelahirannya, sejarah resepsinya, dan bagaimana memahami interaksi Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, terutama Alkitab gitu. Nah, mungkin pertama saya ingin mengenalkan sedikit soal CRIS ini, Prof. Jadi CRIS ini Center for Research and Islamic Studies kepanjangannya. Sebetulnya komunitas kecil yang lahir dari mahasiswa yang hidup di lingkungan kampus dengan kegelisahan bahwa politik ini sudah terlalu mendominasi kampus gitu, baik di kalangan mahasiswanya maupun di kalangan dosen-dosennya, di kalangan rektoratnya, dekanatnya dan seterusnya, mendarah daging sehingga fanatisme keorganisasian yang lebih menonjol. Ada HMI, PMI dan seterusnya. Nah, kami ini ingin agar tercipta sebuah lingkungan akademik yang baik, karena itu kami berkumpul di CRIS. Jadi sebetulnya ini murni lahir dari anak-anak mahasiswa, Prof, di UIN Sunan Ampel Surabaya asing. Dan kita beruntung pada malam hari ini karena bisa mengkaji buku yang baru terbit ini yang masih sangat fresh langsung dengan penulisnya, dan teman kami ini, Prof, yang belajar di dalam negeri, terutama di UIN, merasa perlu mengetahui perkembangan kajian Islam yang ada di Barat. Meski biasanya karena kami ini basis atau basic tradisionalnya sangat kuat, banyak yang dari pesantren belajar di UIN juga dengan dosen-dosen yang kadang-kadang masih cukup konservatif, kadang-kadang mengaduk emosi ketika membaca tulisan-tulisan Prof. Munim. Jadi seakan-akan kita ini keyakinan kita itu banyak digugat oleh Prof. Munim gitu. Tetapi itu tidak membuat kami jengkel gitu, karena kami yakin bahwa beragama itu memang harus kritis dan orang beragama itu tidak boleh hanya menjadi muqallid ya, tetapi kita beragama harus tahu dalil-dalilnya supaya kita tidak hanya menjadi pengikut gitu. Prof. Munim di Amerika, kita harus banyak belajar sama Prof. Munim karena di Amerika saya pikir antara aspek teologis dan kajian akademik pemisahannya sudah sangat mapan. Berbeda dengan di kita yang masih sangat kental sekali. Kita ini sedikit mau
berinovasi aja atau mempertanyakan sesuatu takut, waduh takut kafir ini, nanti fasik ini gimana? Kadang-kadang begitu, Bro. Jadi perlu saya pikir kita harus banyak belajar dari Prof. Unim yang sudah di dalam buku ini Prof. Unim ingin menyusun ulang sebetulnya, membaca ulang sejarah Islam ini menggunakan metodologi ilmu sejarah modern. Tentu yang modern ini beberapa orang juga dalam tanda kutip modern dalam artian barat ya, yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita baca. Mungkin teman-teman saya pikir juga sudah membaca di sini ada beberapa dialektika antara tokoh-tokoh orientalis dengan orang tradisional seperti kritiknya Mustafa Asibai terhadap Golsiher, terhadap Yosef Shah, begitu juga Mustafa Azami dan kemudian Mustafa Asibai ya, dalam As-Sunnah wa Makanatu fi Tasyri' dan seterusnya. Beberapa juga mungkin dilatar belakangi khayalan beberapa kelompok yang mau berpikir utopis bahwa khilafah itu adalah masa yang sangat ideal, sehingga kemudian Prof. Unim membuka kembali, dan banyak orang saya pikir mungkin selain Prof. Unim juga ada Prof. Nadir Shah Hussein membuka kembali sejarah khilafah. Apakah betul bahwa khilafah itu gambarannya adalah seideal yang disampaikan oleh orang-orang Hizbut Tahrir itu misalnya benar atau tidak gitu. Apakah kemudian Prof. Unim ini ingin mengajak kita berpikir kritis itu, apakah sejarah yang kita pahami itu sudah benar atau ada versi lain begitu. Bedanya apa Islam historis yang disampaikan Prof. Unim ini nanti dengan Islam yang sejarah Islam yang selama ini kita pahami. Jadi itu mungkin kita langsung saja supaya Prof. Unim waktunya lebih luas. Dengar komentar reaksi dari teman-teman yang langsung. Iya Mas Adi, betul. Ini sebenarnya ketika saya mengatakan bahwa Islam lahir di Hijaz dan kemudian mencapai kematangan di luar, saya sebenarnya juga merespon kesarjanaan revisionis ya, terutama mereka yang tergolong ke dalam kelompok kesarjanaan revisionis radikal. Mereka berargumen bahwa Islam itu tidak muncul di Hijaz. Orang-orang seperti John Wansbrough misalnya, ada Gerard Halting dan beberapa kawan yang lain, sarjana-sarjana besar, itu kan berargumen bahwa Al-Quran dan Islam itu tidak lahir di Hijaz, ya. Jadi kita tidak bayangkan Quran ini atau Islam ini lahir di Hijaz, karena ya itu yang tadi saya katakan itu, tidak ada gambaran Hijaz di Quran itu tidak ada, ya. Ketika Al-Quran misalnya merekam perdebatan orang-orang Yahudi dan Kristen, misalnya orang Yahudi dan Kristen itu berdebat tentang Ibrahim. Itu kalau kita membaca sejarah Kristen, sejarah Yahudi, itu memang betul. Jadi Ibrahim itu menjadi satu figur yang diperdebatkan. Orang Yahudi bilang, wah enggak, kami ini adalah keturunan Ibrahim. Ibrahim itu adalah the first patriarch, ya. Orang pertama yang menerima perjanjian dengan Tuhan, dan ke depan anak-anaknya yang akan memimpin dunia, kira-kira begitu. Orang Kristen enggak, jangan berbicara soal keturunan darah. Keturunan itu bisa bersifat lineage atau bisa bersifat biologis, tapi bisa juga bersifat spiritual. Maka orang-orang Kristen menganggap pewaris yang sah dari Ibrahim itu ya orang-orang Kristen. Ya. Makanya kalau Anda baca Injil yang pertama dalam yang termaktub pertama dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, itu bukan Injil pertama tertulis di sana. Itu ayat pertama dan kalimat pertama itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak dari Daud, dan anak dari Ibrahim. Itu menarik sekali bagaimana Kristen itu menarik genealogi Yesus itu kepada Ibrahim. Nah, Al-Quran kemudian kan kita tahu itu merespon. Makanya kita temukan dalam Al-Quran ayat makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Itu kan jadi Quran itu merespon perdebatan di kalangan Yahudi dan Kristen. Nah, yang seperti ini tidak mungkin kita bayangkan di Hijaz. Kalau Hijaz itu
digambarkan seperti yang kita tahu dari tradisi Islam. Nah, maka orang seperti John Wansbrough misalnya mengatakan itu Quran itu pasti lahirnya di Mesopotamia, di mana terjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dan Kristen. Make sense kan? Make sense banget. Nah, saya merespon itu gitu. Jadi ketika saya mengatakan Islam lahir di Hijaz, iya betul lahir di sana, saya memberikan argumen, saya sebenarnya menolak kesarjanaan revisionis yang radikal yang mengatakan bahwa Islam tidak lahir di Hijaz. Hanya kemudian saya menemukan bukti-bukti juga. Saya bukan orang pertama, sudah banyak yang mengatakan ini sebelum saya, bahwa Islam itu menjadi agama yang kita kenal sekarang itu secara secara gradual, secara bertahap, membutuhkan waktu yang lama sekali. Favorit saya di buku ini adalah bab 10. Ya, jadi bab 10 itu favorit saya. Favorit yang kedua adalah bab 3 tentang manuskrip. Dalam bab 10 itu saya teliti bagaimana kesarjanaan tentang kapan kira-kira orang Islam itu menyebut dirinya Muslim gitu. Ya, ketika melakukan penaklukan di daerah Suriah, Irak dan seterusnya. Maka Anda mungkin sangat enjoy. Saya berharap ya, ketika Anda baca bab 10, Anda akan menikmati betul perdebatan tentang kapan kira-kira orang Islam atau pengikut Nabi itu bagaimana mereka menyebut dirinya, kapan mereka menyebut dirinya Muslim, ya. Maka konsep tentang muhajirun, tentang Arab, tentang Muslim, tentang saya lebih cenderung dengan yang itu, bahwa orang-orang Muslim sebenarnya menyebut dirinya, atau para penakluk ya, pengikut Nabi Muhammad itu menyebut dirinya sebagai muhajirun. Jadi ini menarik teman-teman, bahwa kata Arab ya, yang kita punya asumsi kan bahwa Arab itu sudah dikenal dari dulu. Tidak ada bukti bahwa orang Arab yang kita kenal dengan kata Arab sekarang sudah mengatakan Arab kecuali setelah Islam. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti bahwa orang-orang Arab dari dulu sudah menyebut dirinya orang Arab. Mereka itu menyebut dirinya dengan afiliasi pada suku-sukunya. Jadi misalnya orang keturunan Banu apa. Dulu yang dikenal orang Arab itu namanya Banu Toy. Makanya disebut jadi orang-orang di luar Arab itu menyebut komunitas yang sekarang dikenal dengan Arabia itu sebagai Toyyayi. Toyyaya tergantung dari bahasa bahasa Syriak, yang merujuk kepada satu suku besar yang nomad ya, yang kesana kemari, disebut dengan Banu Toy. Itu orang-orang Arab ya. Sumber-sumber dari Yunani juga mengatakan mereka sebagai Saracen ya. Jadi Saracen itu juga merefleksikan, orang masih berdebat Saracen itu katanya dari apa gitu. Ada yang menyebut Saracen itu sebenarnya dari Serakin ya, atau dari kata Sarrokun, jadi para pencuri ya. Jadi orang-orang nomad ini kemana-mana yang nyuri sana sini. Maka kemudian orang-orang yang ada di luar Arab memberikan label ke mereka sebagai itu para pencuri itu. Maka kemudian istilah Saracen yang sekarang kita kenal, itu kata Saracen itu dari sejak Yunani sampai abad ke-18 di Eropa itu masih digunakan ya. Orang-orang Arab itu dikenal dengan nama Saracen. Jadi kata Arab itu muncul setelah Islam. Itu teman-teman harus tahu ini. Nah, ini menarik sekali. Anda bisa baca bab 10 ya. Bab 10 itu bab favorit saya. Itu akan membongkar pemahaman kita tentang, jadi orang-orang yang menyebut dengan orang Arab dulu mereka nggak disebut Arab, nggak ada. Itu menarik sekali. Ini penelitian melalui Quran sendiri. Kata Arabi ada di Quran, tapi Quranan Arabian atau bilisanan Arabian itu bukan kepada bukan satu kelompok etnik ya, tetapi kepada bahasa ya. Melalui Quran, melalui sumber-sumber dari poetry, dari sajak-sajak, syair-syair para Arab, itu nggak ada menyebutkan Arab. Itu menarik sekali ya. Anda bisa baca bab 10. Nah,
Karena itu, karena Islam itu berkembang secara gradual, betul ia memang muncul di Hijaz, dan saya punya argumen saya kira cukup kuat di situ, termasuk sumber-sumber Quran sendiri. Eh, tapi Quran itu mencapai mencapai kematangannya. Islam itu mencapai kematangannya itu di Syria sebenarnya, pada pemerintahan Umayyah. Uh, nah, bagaimana ini misalnya dikaitkan dengan ayat Al-Quran? Bukankah surat Al-Maidah ayat ketiga itu kan sudah jelas sekali gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Iya, akmaltu itu apa maksudnya gitu ya? Um, Kalau di kalangan orang Syiah, akmaltu itu bukan Islam yang sempurna. Ya. Jadi akmaltu itu dipahami sebagai sempurna karena kepemimpinan Islam itu sudah ditentukan, yaitu Ali. Jadi surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum itu menurut orang Syiah itu turun ketika setelah Hajjatul Wada, di satu tempat yang disebut dengan Ghadir Khum. Rasulullah kemudian mengangkat tangan Ali dengan mengatakan, Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang menjadikan saya sebagai pemimpin, maka sekarang saatnya mereka juga menjadikan Ali sebagai pemimpin. Nah, kemudian turun ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi itu ketika kepemimpinan sudah ditetapkan, maka Islam menjadi sempurna. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu pendapat orang Syiah ya. Tetapi yang relevan dengan diskusi kita adalah bahwa saya meneliti Al-Quran itu termasuk Al-Yawma Akmaltu itu dari persepsi historis ya. Dari persepsi teologis, iya, orang Islam meyakini betul Al-Quran sudah sempurna pada masa Nabi. Tetapi itu pemahaman yang ahistoris, itu pemahaman teologis, semacam keyakinan yang itu tidak terkonfirmasi dari sumber-sumber sejarah yang bisa kita teliti, yang bisa kita investigasi. Jadi saya mencoba memahami Al-Yawma akmaltu lakum itu melalui persepsi historis, bukan di luar sejarah. Jadi itu sebenarnya, Mas, bagaimana memahami Al-Yawma dalam konteks perkembangan gradual Islam menjadi agama yang distintif. Ya. Pada zaman sahabat setelah Rasulullah wafat itu sudah banyak terjadi perbedaan penafsiran, Pak. Para sahabat sendiri setelah Rasulullah wafat itu mereka menyebar di berbagai wilayah yang ditaklukkan. Jadi minimal ada 4 lokasi yang menjadi pusat penafsiran yang berbeda. Jadi di Madinah, di Irak, di Suriah, ya. Jadi di Madinah itu Ubay bin Ka'ab itu dianggap sebagai penafsir yang mengembangkan tradisi berbeda. Di Irak Ibnu Mas'ud, ya. Jadi sudah ini misalnya disebutkan dalam kitab seperti yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi kita tahu Ibnu Taimiyah itu menulis satu pengantar Muqaddimah fit Tafsir. Itu karya yang sangat bagus. Saya juga menyarankan teman-teman untuk membaca karya Ibnu Taimiyah ini, yang kemudian diadopsi oleh muridnya Ibnu Katsir yang menjadi puncak dari kitab tafsir ortodok. Ibnu Taimiyah itu sudah membagi tafsir para sahabat itu ke dalam 4 kelompok besar ini, Pak, yang mereka mengajukan model penafsiran berbeda terhadap Al-Quran. Ya, dari Mekah, Madinah, Syria, Irak, itu kelompok-kelompok ini mengembangkan tafsir berbeda. Terutama Ibnu Mas'ud ya di Irak, karena kita tahu Irak itu kan jauh dari sumber Islam di Mekah Madinah. Mereka kekurangan riwayat-riwayat, sehingga orang-orang Irak, Kufah,
Baghdad dan seterusnya, mereka itu cenderung menggunakan rasio dalam menafsirkan Al-Quran. Maka kemudian dari tradisi itu berkembang apa yang disebut dengan tafsir birro'yi, jadi tafsir melalui penalaran. Jadi berkembang dari daerah-daerah di Irak sebenarnya, karena kekurangan riwayat mereka. Tapi juga terkait dengan orientasi para penafsir awal sendiri, karena Ibnu Mas'ud itu kita kenal sebagai orang yang cukup rasional gitu. Maka dia bertanya kepada Nabi, kalau dalam hadis kan disebutkan ketika dikirim ke satu daerah, dia bilang, "Oh Nabi, kalau saya nanti menghadapi satu masalah, gimana saya memutuskan?" Kata Nabi, "Ya putuskan dengan Quran dong." Lalu Ibnu Mas'ud bilang lagi, "Loh, terus kalau nggak ada di Quran gimana dong?" Kata Nabi, "Putuskan dengan hadis dong." Ibnu Mas'ud ini agak bandel orangnya. Jadi kayak kita ini suka nanya kan, "Loh, terus kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, gimana dong Nabi?" Kata Nabi, "Ya kalau gitu kamu beristihad," gitu ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini sudah dari awal ini orangnya memang pendekatannya cukup rasional memahami agama gitu. Itu kalau kita baca dari hadis saja sudah tergambar itu. Maka kita bisa mengerti sekarang kenapa aliran tafsir di Irak yang dulu dipimpin oleh Ibnu Mas'ud itu cenderung rasional, dan dari sana kemudian lahir mazhab rasional dalam fikih ya. Jadi orang-orang seperti Abu Hanifah itu kan lahir dari yang berguru kepada Nakh'i, itu ujung-ujungnya memang ke Ibnu Mas'ud. jadi bisa dirunut dari situ, Mas. Jadi memang poinnya adalah sejak awal sudah terjadi perbedaan penafsiran. Nah, memang kalau pertanyaannya kemudian siapa lalu yang paling berhak gitu. Nah, kalau kita baca tafsir belakangan, di kalangan sahabat yang dianggap paling berhak menafsirkan itu adalah Ibnu Abbas. Ini juga menarik sekali bagaimana ini terjadi gitu. Ya, Ibnu Abbas itu nggak disinggung dari 4 kelompok besar ini. Ya mungkin di Mekah ada Ibnu Abbas, tapi gini, Ibnu Abbas itu masih muda banget ketika Rasulullah hidup. Jadi Ibnu Abbas itu berumur 13 tahun ketika Rasul wafat. Jadi beliau itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kita tahu Nabi Muhammad kan di Madinah kan 10 tahun kemudian beliau wafat. Jadi kita bisa mengerti ketika Rasul wafat, Ibnu Abbas itu baru berumur 13 tahun. Ya, gimana mungkin gitu, coba Anda pikirkan saja sekarang. Gimana mungkin umur 13 tahun ketika Rasul wafat kok ditahbiskan sebagai bapaknya tafsir. Ini kan menarik. Itu apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi belakangan? Sehingga para mufasir belakangan ini menganggap Ibnu Abbas sebagai bapaknya para mufasir. Sehingga kemudian dimunculkan hadis, ya, katanya Nabi itu pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu biddin wa alimhu ta'wil. Nah, itu kenapa hadis ini muncul? Itu pasti muncul belakangan ketika Ibnu Abbas sudah dianggap sebagai orang yang paling otoritatif di antara manusia, para sahabat termasuk, yang berhak menafsirkan Al-Quran. Ini kenapa? Jadi begini, Mas. Rahasianya. Nah, ini rahasianya. Kenapa Ibnu Abbas itu menjadi figur sentral dalam tafsir? Karena tafsir-tafsir yang muncul yang muncul atau proliferasi tafsir, perkembangan dunia tafsir itu muncul pada periode Abbasiyah. Ya kan? Nah, apapun yang terkait dengan Al-Abbas, jadi Abbas itu adalah leluhur dinasti Abbasiyah. Termasuk Ibnu Abbas dianggap sebagai leluhur dinasti Abbasiyah. Jadi para mufasir yang hidup pada periode Abbasiyah ini, mereka juga ingin memuji-muji leluhur penguasa mereka. Bagaimana ini bisa dibuktikan? Begini, kalau Anda kaji kitab-kitab tafsir yang muncul pada periode Abbasiyah, termasuk hadis ya, dan bandingkan dengan kitab-kitab
yang diasosiasikan dengan ulama yang hidup pada periode sebelum Abbasiyah. Statistiknya menarik sekali. Jadi tafsir-tafsir atau buku-buku yang diasosiasikan pada penulis pada periode Umayyah itu sedikit sekali menyebut Ibnu Abbas dalam penafsiran. Bahkan seringkali disebutkan Ibnu Abbas itu sering nanya sama orang lain. Tapi ketika kita melihat buku-buku yang ditulis atau diproduksi pada periode Abbasiyah, yang terlihat adalah gambaran berbeda. Ibnu Abbas itu menjadi orang yang paling banyak dikutip. Ya, bahkan ini menarik sekali, Mas. Kalau Anda baca kitabnya Tobari, ya. Tobari itu kan wafat tahun 310, ya. Jadi awal abad keempat, kan itu pas periode lagi Abbasiyah lagi cemerlang-cemerlangnya tuh. Dia kalau Masehi itu 923, ya. Jadi awal abad ke-10 Masehi. Kalau Anda baca kitab Tobari yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Sorry, saya kalau menjawab kepanjangan ya, nanti saya jawab pendek-pendek saja. Itu Anda akan temukan banyak sekali riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, termasuk riwayat yang kontradiktif. Jadi biasanya kan Tobari itu ketika menafsirkan satu ayat, bahkan satu kalimat, satu kata dalam Quran, dia biasanya mengawali fihi ta'wil gitu. Dalam kali ini ada banyak penampilan. Dia sebutkan pendapat satu ini, pendapat dua ini, ketiga ini, dan ini orang-orangnya, ya kan? Nah, seringkali Ibnu Abbas itu disebutkan sebagai orang yang mengatakan pendapat pertama, juga pendapat kedua, juga pendapat ketiga. Jadi tiga pendapat itu ada Ibnu Abbas semua di situ. Coba Anda bayangkan tingkat proliferasi, ya, tingkat penyebar luasan riwayat-riwayat itu dalam tafsir kepada Ibnu Abbas. Jadi luar biasa. Jadi proses itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa Ibnu Abbas akhirnya dijadikan sebagai bapaknya tafsir. Nah, jadi ada persoalan-persoalan bias kekuasaan tentu saja, atau yang biasa disebut dalam bahasa akademisnya itu dengan imperial moment. Jadi momen imperial, ya, karena buku-buku ini lahir pada periode kerajaan tertentu atau dinasti atau khilafah tertentu, yakni Abbasiyah. Jadi itu kalau Anda baca buku-buku belakangan, Ibnu Abbas itu akan dianggap sebagai orang yang paling berhak menafsirkan Quran. Dia adalah bapaknya para mufassir, sehingga ada hadis dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari aspek sejarah penerimaan Ibnu Abbas, sebenarnya lebih kompleks dari yang dipahami banyak orang. Semoga saya menjawab pertanyaan Anda, Pak Diki, ya.